Tentunya pertama, kalau kita amalan kita mau Allah terima. Ya tentu kalau lawan daripada rusak adalah bagus atau Allah Iya. terima. Harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, amalan tersebut kita kerjakan ikhlas karena Allah. Kita bekerja, kita sholat, kita puasa, kita sedekah, benar-benar mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena pujian manusia. Bukan pula karena kepentingan dunia, tapi memang benar ikhlas murni berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, wajib kita mutaba'ah, yaitu sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 2 syarat ini, ya sholat kita harus mencontoh sholat Nabi. Puasa kita mencontoh puasa Nabi. Zikir kita mencontoh bagaimana Nabi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau amalan kita Allah terima. Nah, amalan kita bisa rusak, ya di antara penyebabnya ialah penyakit ria. Kita itu beramal tujuannya ingin mendapat pujian manusia. Ini yang merusak amalan kita. Maka yang seperti ini Allah tidak akan mau terima itu amalan tersebut. Karena apa? Kita riya mengharapkan pujian manusia. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah tidak akan mau menerima suatu amalan kecuali amalan tersebut benar-benar ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan wajah Allah. Itu yang Allah terima. Kemudian di antara yang merusak amalan kita ialah sum'ah. Sum'ah itu ialah kita menceritakan amalan-amalan kita. Tentunya ada tujuan tertentu. Kita sholat, kita sebutkan ke orang lain, tujuannya supaya kita dipuji dan semisalnya. Maka ini bisa merusak amalan kita. Nah, yang ketiga, hal yang bisa merusak amalan kita juga ialah termasuk ini yang paling besar, yaitu syirik. Kita sudah sholat, kita sudah puasa, tapi kita tetap berbuat syirik kepada Allah. Masih meminta kepada kuburan, meminta kepada jin, kepada batu keramat, masih datang ke dukun, memakai jimat dan semisalnya. Ini semuanya merusak amalan kita. Bahkan semua amalan kita. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik kepada Allah, maka hancur leburlah semua amalanmu gara-gara perbuatan syirik. Nah, kemudian juga yang bisa merusak amalan kita kalau seandainya ini sedekah umpamanya. Iya. Ialah kita suka menyakiti orang yang kita beri ataupun mengungkit-ungkit pemberian kita. Ini kita kasih ke orang, kita kasih tapi sambil merepet kita. Kita kasih pengemis sambil mengatakan kamu jangan malas ya. Bekerja, ini uang untuk kamu. Gitu. Ya, menyusahi orang saja. Dia memang memberi uang sedekah tapi sambil menyakiti. Maka ini merusak amalan dia, merusak sedekah dia, nggak dapat pahala dari situ. Atau dia mungkit-ungkit. Dia pernah memberikan kepada orang lain, kemudian dia ungkit, aku dulu pernah ngasih engkau ini, itu, dan itu, engkau nggak bersyukur dan semisalnya. Ini di antara yang bisa merusak amalan kita. Wallahu ta'ala a'lam.